Nah, pada awal percobaan, ikan nila dalam wadah dengan air sebesar 3 liter. Nah, kita tambahkan 5 sendok garam. Suhu awalnya adalah 23 derajat Celcius. 5 sendok garam, lalu kita aduk. Di dalam 1 sendok garam terdapat 10 gram garam, jadi 5 sendok garam terdapat 50 gram garam. Pada menit pertama, ikan masih dalam keadaan normal. Nah, pada menit ketiga, ikan mulai pusing. Pada menit kelima, kita tambahkan 5 sendok garam lagi, menjadi 100 gram garam. Nah, diaduk, lalu reaksi yang terlihat, ikan berenang sudah mulai agak pelan dan terlihat sudah mulai pusing. Gaya berenang ikan sudah terlihat stres dan tidak lagi nyaman, seakan mau keluar dari air tersebut, namun masih peka terhadap rangsangan dan mengeluarkan banyak urin. Masih peka terhadap rangsangan. Nah, pada menit ke 10, keadaan masih sama, namun kita tambahkan 5 sendok garam. Nah, pada menit ke 10, pada menit ke 15, posisi ikan sudah tidak seimbang, miring, sirip punggung keluar di atas permukaan air. Namun masih peka, mulut bergerak mulai pelan. Nah, pada menit ke-18 kita tambahkan 5 sendok garam lagi, sehingga jumlah garam menjadi 200 gram garam. Lalu kita aduk. Pada menit ke-20, ikan berenang di tempat, sirip bergerak pelan dan terlihat stres. Mulut terus meminum air, sirip punggung berada di permukaan air. Namun saat disentuh, ikan masih peka terhadap rangsangan. Pada menit ke-21 kita tambahkan 5 sendok garam lagi, menjadi 250 gram garam. Lalu kita aduk garam tersebut hingga terlarut.
sudah terapung miring di atas air. Nah, kita ukur suhunya menjadi 22 derajat Celcius, sedangkan suhu awalnya 23 derajat Celcius. Nah, ikan sudah terapung miring di atas air, mulut tidak lagi minum, sirip diam, hanya ekor yang bergerak. Ikan sudah sekarat dan hampir mati. Nah, ini dia teman-teman, ikan sekarat dan hampir mati. Nah, ikannya sudah mulai pusing, namun masih bisa berenang. Siripnya tidak aktif lagi, ikannya sudah sekarat. Nah, pada menit ke-30 kita tambahkan 5 sendok garam lagi menjadi 300 gram garam, lalu kita aduk. Nah, ikan terlihat sudah sekarat, namun masih bernapas teman-teman. Nah, pada menit ke-35 ini kondisi ikan sama seperti menit 30, masih bisa minum, masih punya nafas sedikit. Nah, dan akhirnya di menit ke-38 ikan telah mati. Selanjutnya kita masuk ke pembedahan teman-teman. Kita bedah dari bagian perut. Kita lihat khususnya teman-teman berwarna hijau. Ini bisa kita prediksi kalau ikan nila ini memakan tumbuhan atau hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Nah, karena ukurannya kecil, jadi saya pakai silet. Nah, kita lihat ada insang dan ususnya panjang, menunjukkan kalau ikan tersebut adalah ikan herbivora atau ikan pemakan tumbuhan. Nah, namanya tidak kelihatan sehingga saya tidak bisa memberikan lambungnya. Di sini kita hitung jumlah insangnya ada 4 lembar, 4 lapis di sebelah kiri. Nah, sedangkan di sebelah kanan pun ada 4 lapis, jadi 8 lapis. Nah, kesimpulan dari hasil pengamatan ini adalah ikan air tawar tidak bisa hidup di dalam air laut dikarenakan tubuh ikan air tawar bersifat hipotonik atau konsentrasi pada tubuh ikan air tawar lebih tinggi dibandingkan media atau air tawar tersebut, sehingga ikan air tawar akan lebih banyak mengeluarkan urin dari dalam tubuh untuk menetralkan konsentrasi cairan pada tubuh ikan, dan ikan air tawar lebih sedikit minum. Sedangkan pada tubuh ikan air laut bersifat hipertonik, artinya cairan pada tubuh ikan air laut lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan cairan pada media atau pada air laut tersebut, sehingga ikan air laut lebih banyak minum dan lebih sedikit mengeluarkan urin untuk menetralkan konsentrasi pada tubuh ikan tersebut. Dan pada ikan air asin atau ikan air laut dilengkapi dengan insang dan ginjal yang dapat menyaring dan memisahkan
garam dengan air laut yang diminum ikan tersebut. Nah, dan pada ikan air laut ia memiliki sebuah sel yang disebut ion kaites. Nah, ion ini berfungsi untuk memisahkan garam dengan air laut yang diminum oleh ikan air laut, sehingga garam tersebut tidak terlarut ke dalam tubuh ikan. Sehingga kita lihat kalau ikan air laut hidupnya di laut yang penuh dengan garam-garaman, namun ketika didapat isinya atau dagingnya tidak terasa asin betul. Nah, mengapa ikan air tawar mati ketika dimasukkan ke dalam air laut? Hal ini terjadi karena peristiwa osmosis pada tubuh ikan air tawar mengeluarkan banyak urin atau kencing, sehingga memicu ikan tersebut mengalami dehidrasi atau kekurangan banyak cairan dan akhirnya mati.